Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, nama saya Widiana Arniati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bantul. Ibu pengajar praktek saya adalah Ibu Feni Lestari SPD dan Bapak fasilitator saya adalah Bapak Alfansi Rauf Nur MPD. Rancangan aksi nyata saya, latar belakang. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua warga sekolah. Dengan penerapan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai pelajar Pancasila pada diri murid dalam pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai profil pelajar Pancasila, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dalam belajar melalui segitiga restitusi, menciptakan lingkungan kelas yang mempromosikan budaya positif di sekolah. Tolak ukur keberhasilan yaitu tercapainya diseminasi inti budaya positif di sekolah, terciptanya pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid, terwujudnya penyelesaian masalah murid dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi, perbaikan dalam interaksi sosial antar murid seperti saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama. Lini masa tindakan yaitu berkoordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian menentukan jadwal diseminasi serta menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah dan mensosialisasikan kepada murid tentang pembuatan keyakinan kelas dan membimbing murid dalam membuat keyakinan kelas. Adapun dukungan, yang pertama yaitu alat dan bahan, menyiapkan materi yang akan disampaikan, menyiapkan ruangan dan peralatan selama diseminasi. Pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah dengan meminta izin untuk melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Rekan sejawat menginformasikan dan mengkoordinasikan rencana diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat serta murid. Mensosialisasikan tentang pembuatan keyakinan kelas bersama murid. Berikut merupakan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sulaiman SD selaku Kepala Sekolah SMP 1 Negeri, yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi. Aksi nyata budaya positif PDB angkatan 11 Kabupaten Bantul. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan bahagia, berbahagia panas, tetapi kita tetap semangat dalam bersamai pada acara siang hari ini. Salawat serta salam mengantar sekarang kita Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Pada siang hari ini, sebelumnya saya akan membacakan tuntunan acara atau susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat berbagai senjata budaya positif, dan yang kelima adalah penutup. Mari kita awali pembukaan pada acara siang hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan doa ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kelancaran acara pada hari ini. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Anda, kami persilakan memimpin. Aku berdiri jadi pandu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah kamu di luar negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada pimpinan yang telah menunjukkan Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sulaiman istri kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, bersyukurlah. Yang saya hormati Bapak Ibu, yang hormati CGP Angkatan Terus 11 yang hari ini melakukan komunikasi aksi nyata budaya positif, dan marilah sebelumnya kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ini di sela-sela Bapak Ibu sekalian menjalankan tugas pembahasan dan lainnya dalam belajar sebagainya di dalam ruang ini dalam rangka tindak lanjut program CGP Budayana, dan pada hari ini pada tahap untuk hasil nyata yang kita alhamdulillah mudah-mudahan nanti dari kegiatan ini bisa dilakukan dibebaskan kepada rekan-rekan semuanya. Yang jelas materi kita bersama-sama mudah-mudahan yang ini nanti akan dapat kita ambil hikmahnya, akan kita dapat ilmunya atau sharingnya nanti bisa dikembangkan, diterapkan di sekolah kita dalam rangka budaya positif. Saya kira itu, kami selamat Bu Wid, untuk dilanjut sampai nanti kegiatan-kegiatan berikutnya mudah-mudahan diberikan hidupkan pelajaran semuanya sampai akhir dalam kegiatan CGP di tahun 2020. Itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Monggo selamat mengikuti sampai selesai. Monggo nanti dan sebagainya. Kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman ST yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya yang keempat yaitu acara inti, yaitu berbagai aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wijaya Arniati. Kepada Ibu Wijaya Arniati kami persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Negeri Majestik, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP 1 Negeri. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu bertatap muka dengan keadaan yang bahagia di ruang salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, dan semoga kepada kita semua selama umatnya. Bapak Ibu, kita mulai saja ya, nanti Bapak Ibu guru yang lain menyusul setelah selesai pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata 1.4 mengenai budaya positif. Saya berdiri di sini bukan berarti lebih pintar daripada Bapak dan Ibu. Tentu pengalaman dari Bapak Ibu lebih baik, jauh lebih lengkap daripada pengalaman saya, ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya sharing saja melalui program guru penggerak yang saya ikuti. Sebelum saya mulai, ada sebuah pantun untuk Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, hendak mendengar kisah dia. Salam sapa kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang bahagia. Baik, untuk selanjutnya kesepakatan kita bersama yaitu nanti acaranya tepat waktu ya Bapak Ibu, kemudian saling menghormati dan saling menghargai. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada ya, kalau tidak ada langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP 1 Imogiri. Untuk konsep yang akan saya sampaikan ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi ini, nanti bisa ditambahkan pengalamannya ke saya gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, dari sini sebenarnya dapatkah kita mengontrol orang lain? Menurut Bapak Ibu bisa tidak kita bisa mengontrol orang lain? Bisa? Oke. Berdasarkan yang telah saya ikuti melalui CBB ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu harus kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, diubah menjadi semua perilaku itu tentu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, diubah menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, diubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan agar pada saat bujukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau pada awalnya itu mode berpikir kita masih menang kalah, mari kita ubah menjadi mode berpikir yang menang. Pembelajaran dengan paradigma baru ini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang telah kita ketahui. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
Baik. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah metode di mana orang tua atau guru komunikasikan secara jelas kepada anak atau berkaitan dengan yang pertama apa yang baik atau tepat dan yang dianggap tidak pantas. Kemudian akibat berupa konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang berperilaku tidak baik. Kemudian ada reward untuk tingkah laku yang baik. Bapak Ibu, untuk disiplin positif itu tahu tujuan yang ingin kita capai, kemudian muncul dari hati kita sendiri, kemudian muncul motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri, bukan dimotivasi oleh orang lain, tetapi motivasi itu muncul dari diri sendiri. Kemudian bertindak sesuai nilai kebajikan yang universal, nanti kita juga akan membahas itu. Kemudian mampu mengontrol diri dan bertanggung jawab dengan apa yang dipilih untuk dilakukan. Kemudian ada beberapa manfaat disiplin positif. Yang pertama, membantu anak untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan punya sense of belonging. Kemudian efektif untuk jangka panjang. Kemudian mengajarkan social and life skill yang diperlukan untuk mengembangkan karakter yang baik. Kemudian membuat anak atau kemampuan dirinya dan menggunakannya secara konstruktif. Menggunakan disiplin positif ini juga bermanfaat agar anak merasa dihargai serta tidak dipermalukan. Baik Bapak Ibu, ada nilai kebajikan dan keyakinan yang diangkat dari peraturan. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira kita sedang mengangkat nilai kebajikan apa dong? Keselamatan sudah muncul. Selain keselamatan, kita juga bisa menggunakan keamanan karena sebagai guru kan melopor keselamatan lalu lintas juga ya. Jadi menggunakan helm sebagai nilai kebajikannya keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya masuk nilai kebajikan apa Bapak? Kebersihan bisa, kesehatan juga bisa. Betul ya, untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira nilai kebajikan apa? Sopan santun bisa, etika bisa, selalu bersikap positif juga bisa. Baik Bapak Ibu, ini adalah sebuah permainan kecil, permainan cobalah buka. Jadi permainannya begini. Genggam tangan Bapak Ibu dengan kuat dan bayangkan Bapak Ibu sedang menggenggam berlian. Di dalam tangan ini ada berlian. Kemudian coba minta teman Bapak Ibu membuka genggaman Bapak Ibu dan mengambil berlian itu. Biarkan teman Bapak Ibu merayu, marah, memaksa, bahkan mengintimidasi agar kita bisa membuka genggaman itu. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu? Pada dasarnya kontrol itu kan bukan dari orang luar, tetapi dari kita sendiri. Kita mau membuka atau kita mau tetap mempertahankan berlian yang ada di tangan kita. Pasti pilihan Bapak Ibu akan bertahan. Jadi kontrol itu dari diri kita sendiri. Saat Bapak Ibu membiarkan kepala itu terbuka, pasti punya alasannya. Atau kalau tetap menutup, pasti juga mempunyai alasan. Nah, disinilah kuncinya. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan?
apa yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepanataran rohani. Untuk kita sendiri yang mempunyai kontrol. Oke. Kemudian selanjutnya. Oke, baik. Ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Miskonsepsi mengenai kontrol di sekolah. Guru mengontrol murid. Apakah itu betul? Guru mengontrol murid. Biasanya begitu ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi sebenarnya siswa itu kan juga pendirian. Tidak ingin selalu kita yang mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dari guru saja. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian, murid akan menyadari dan bisa jadi menolak atau justru tergantung pada guru. Kita lanjutkan di cara menangani masalah siswa. Kemudian yang ketiga, kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Mungkin selama ini ada bapak ibu yang berpikiran seperti ini. Padahal dari teori kontrol Dr. William Glasser menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal dari murid. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri sendiri. Nah, selanjutnya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teorinya adalah banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itulah orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau anak terlalu banyak kita paksa, lama-lama anak akan merasa bahwa kok saya ditekan-tekan terus. Untuk selanjutnya, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang baik. Bapak Ibu, di dalam modul guru pemuda, bagian pertama saya belajar mengenai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana di sana dijelaskan bahwa pendidikan itu menuntun murid. Bagaimana cara menuntunnya? Ketika di kelas, seumpama kita di lantai 1 akan naik ke lantai 2. Kita mengajari anak begini nak caranya naik ke lantai 2. Kemudian kita menunggu di lantai 2, anak-anaknya diminta untuk naik ke atas. Hal yang sebenarnya disarankan itu adalah kita memberi contoh kepada anak tersebut. Kemudian jika ada anak yang belum bisa naik melalui tangga dari lantai 1 ke lantai 2, maka kita turun ke bawah. Kita dekati anak itu bagaimana caranya menaiki anak tangga agar anak tersebut bisa lolos dari lantai 1. Begitu Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kita yang menuntun anak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu
Mungkin selama ini Bapak Ibu masih memberitahu bagaimana yang betul, bagaimana sikap kita hadisnya. Tetapi dalam modul penggerak ini disampaikan bahwa kita bisa menggali anak tersebut mengapa melakukan permasalahan, kemudian kita menanyakan keyakinan-keyakinan di dalam anak tersebut. Nanti kita akan sampai ke sana. Baik, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai setiap individu. Diana Goshen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ada banyak nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, profil dan Pancasila itu juga masuk di nilai-nilai kebajikan. Kemudian, ini tidak usah ditulis di post-it ya, tetapi saya mau minta coba perwakilan saja dari Bapak dan Ibu. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasil perilaku murid Anda? Baik, Bapak Ibu, kalau di kelas kalau ada anak yang tidak disiplin itu diapakan? Ditegur. Kemudian kalau nilai-nilai kebajikan apa yang sudah Bapak Ibu tanamkan pada murid-murid di sekolah? Itu banyak banget ya. Di P5 saja kita sudah menanamkan banyaknya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk di teori motivasi, hubungan, dan penghargaan. Baik. Kita mengingat dulu pada saat kita masih SD, SMP, SMA gitu. Gimana? Dulu pada saat kita masih sekolah, apakah pernah datang? Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya pengen tahu jika murid melanggar peraturan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ditegur tadi. Ada yang lain, pengalaman yang mengesankan yang lain diapakan murid itu? Dipanggil kemudian ditanyakan alasannya. Oh, dipanggil lalu ditanya alasannya bagaimana. Sudah bagus ya, guru BK ini. Terus apa boleh? Diberi hukuman. Didiamkan saja. Saking sudah berkali-kalinya didiamkan saja. Ya kan tegur dulu. Oh, ditegur. Tegur sekali dua kali pakai kata-kata nggak bisa ya kan sok detail kan. Baik, jika murid melanggar peraturan, ada yang memberi hukuman, ada yang menyita sesuatu, mungkin pelanggarannya memberi tambahan poin negatif dan tadi berarti sama begini. Oke, 10 menit di stop biar nggak panas. Nanti nggak takutnya hilang. Sedikit soalnya. Baik, kira-kira kalau kita memberikan hukuman kepada anak didik itu ada dampaknya tidak? Sakit hati. Bu Endang melakukan ini apa? Menghukum tapi tahu kalau anaknya sakit hati, tetap dihukum ya Bu? Ya, efek jerah itu juga. Ya, efek jerah. Jadi murid akan tersakiti, betul, paling atas murid akan tersakiti. Kemudian murid merasa tidak nyaman dalam jangka panjang. Nanti kalau ketemu beda, dia kayak gitu. Kemudian kalau ketemu Pak Jono ngumpet kayak gitu bisa guys.
Kemudian perilakunya menjadi pasif, agresif. Kemudian murid menjadi takut dan tidak akan mau sekolah mungkin kayak gitu. Kemudian menyembunyikan kesalahan, marah, rendah diri, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan mengenai hubungan, konsekuensi, dan restitusi ya Bapak Ibu. Masih kelihatan sampai belakang itu? Dia kelihatan. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, misalnya tadi ngorek-ngorek buku temannya. Terus kalau melakukan hukuman itu bagaimana? Kamu karena nyorek-nyorek buku temanmu, maka kamu lari keliling lapangan 5 kali, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, tadi sudah nyorek-nyorek buku temanmu, kalau berarti kamu harus menukar buku temanmu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah yang ketiga ini restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Anak ditanya, tapi kamu sudah melakukan apa? Lalu bagaimana kalau kamu sudah melakukan kayak gitu, itu betul atau salah? Lalu kamu mau melakukan apa? Ini yang restitusi kayak gitu. Agak disingkat ya, saya nggak suka. Baik. Ini ada beberapa poin. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa membedakan mengenai hubungan atau konsekuensi kan sudah jelas bisa nih. Mencatat 100 kali di buku karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, ini guru BK itu ini hubungan atau konsekuensi? Konsekuensi. Beda tipis. Ternyata jawabannya adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Kalau misalnya pada saat jam olahraga terlambat lalu diminta lari, itu menurut saya juga merupakan konsekuensi. Tapi ini konteksnya kan pelajarannya misalnya IPA, lalu terlambat. Sekarang kamu lari di lapangan 2 kali ya, kayak itu kan malah ketinggalan pelajaran IPA, terus menjadi tidak baik, jadi masuk ke hubungan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nggak ada yang di sini nggak? Ada Bu. Ada. Kalau Apa tidak sesuai. Oh, kalau tidak sesuai. Oke. Ini termasuk hubungan atau konsekuensi? Konsekuensi. Ternyata masuk di hukuman ya, mungkin ada cara yang lebih halus lagi masuk ke konsekuensi. Saya di sini bukan mencuci otak bapak dan ibu ya, saya hanya berbagi praktek baik saja. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran SMK. Ini termasuk di konsekuensi. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah materi yang tadi, apa yang harus guru lakukan ketika murid banyak yang melanggar peraturan atau tidak disiplin? Kira-kira apa yang dilakukan? Evaluasi, refleksi, itu yang sering saya sendiri lupa kalau di kelas di akhir itu sebaiknya kan selalu ada refleksi pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Jadi, coba di saya catat nih nanti biar tidak ingat untuk refleksinya. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini di kelas masing-masing sudah membuat keyakinan kelas. Sudah. Peraturan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat? Dua-duanya. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Kalau peraturan dan keyakinan kelas itu? Peraturan ada juga sepihak. Oh iya Pak. Kalau peraturan itu dibuat gurunya saja, tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa.
bacakan ya. IFA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau membabar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba gagal. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagal dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas. Nah, kalau seperti ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Mempermalukan. Ya, karena sangat mempermalukan sekali ya. Mungkin ini terjadi di zaman dulu waktu ibu saya sekolah, masih ada yang seperti ini ya, yang kalau sekarang gurunya sudah baik-baik, jadi tidak ada yang melakukan seperti ini. Kemudian tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman, sudah hukumannya ya. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai keyakinan kelas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar murid, kita bisa mengadakan kesepakatan kelas atau dinamakan keyakinan kelas. Pencapaian sebuah tujuan diperlukan sebuah kesepakatan antara guru, murid, mungkin kepala sekolah, dan lain-lain. Jika murid diajak berunding tentang sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas, maka murid akan secara sadar mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Bapak Ibu kemarin waktu awal tahun ajaran baru sudah melibatkan siswa membuat keyakinan. Nah, itu dipertahankan ya. Jadi kalau awal pelajaran itu membuat keyakinan kelas, kemudian anak diminta bersuara, berpendapat satu persatu apa saja yang diyakini di kelas tersebut, agar nanti kalau melanggar itu, oh saya dulu itu yang menulis itu, kok saya melanggarnya sendiri, seperti itu. Jadi caranya sudah tahu ya, kita menanyai murid mengenai kenyamanan belajar di kelas, kemudian kita berdiskusi mana yang akan kita buat menjadi kesepakatan seperti itu. Nah, ini hanya contoh saja keyakinan kelas di 7 bukan ini ya Mas ya. Harus apa ini? Santun, kemudian jujur, menerapkan 5S dan lain sebagainya. Jadi keyakinan kelas ini menggunakan kalimat yang positif. Jangan tidak. Bapak Ibu. Lanjut. Baik. Gimana? Masih? Memorinya masih? Kita lanjut di 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan, kemudian kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, kemudian kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Lanjut di 5 posisi kontrol. Diana Gosin dalam bukunya Restoring School Discipline, maaf ya Bu Enen ya, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam rumah kelas mereka, apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, dan bagaimana dan mengapa. Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang paling tinggi levelnya ini adalah manajer. Yang pertama penghukum. Kalau penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu sebagai penghukum. Kemudian yang tidak ada ya di sini yang sebagai penghukum. Tidak ada. Baik. Yang buat kesepakatan. Yang kedua membuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak.
Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman ini bahasa tubuhnya merapat pada murid mata dan pandangan mata, kemudian senyum, ada jendakannya. Adi, ayolah, bagaimana kamu ini? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ada tawa-tawanya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu nanti Pak Ibu bantu. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau ini pakai nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan tidak terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ini sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar murid itu menemukan solusinya sendiri. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Lalu gurunya, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Kira-kira kalau Bapak Ibu selama ini di posisi nomor berapa? Sudah manajer, hebat Bu Cerno. Kalau Bu Tini di nomor berapa Bu? Itu mungkin kan kalau yang dihadapi itu anaknya model seperti itu semua. Oh gitu deh, tergantung siswa. Secara siswa itu juga kadang mempengaruhi emosi guru. Yakin. Itu tergantung siswanya juga ya. Saya mempraktekkan modul ini juga tidak pure langsung dengan siswa, harus saya ada skenario dulu. Jadi tidak mungkin kok tiba-tiba ada kesalahan langsung jadi manajer, kan pasti emosi dulu ya. Pasti ada. Tergantung anaknya yang terlambat. Ya, monggo. Jadi begini Bapak Ibu, 5 posisi konsultasi. Ada identitas gagal di sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ketika posisinya sudah sebagai teman atau pemantau, maka dikatakan identitas berhasil atau sukses. Kemudian identitas berhasil atau sukses yang paling tinggi yaitu manajer. Siswa bisa menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Untuk PPT-nya nanti boleh kalau mau ada yang berminat nanti saya kasih. Baik, untuk yang terakhir ya semuanya, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Makanya tadi yang muncul motivasi intrinsik tadi. Untuk ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat diri ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid sesuai yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada 3 langkah restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalimatnya contohnya adalah seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang bisa kita katakan kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu.
Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ada di galang apa? Nah, mari kita simak video berikut. Semoga ada suara. Salam berbahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Wilson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menguntungkan. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah tindakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, video ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Kalau begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Kalau begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya gitu tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak berpikir kata lagi. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah lulus padahal saya pasti bela. Iya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berubah menjadi parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, Pak. Sampai Pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mengayomi diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, berpikir, mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan nanti akan proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu. Ya janganlah bangga bisa bersahabat dan emang Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memainkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memainkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan
Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijelaskan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga resolusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan boleh menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi video yang sudah kami putarkan. Saya sudah melakukan aksi nyata ini Bapak Ibu, tapi coba sampai sini nggak ya? Waalaikumsalam, duduk Mas Rizky. Kemudian dapat laporan kalau kamu kemarin memulos pada saat Bapak dan Ibu guru sedang rapat. Apa itu betul? Iya, betul. Lalu Mas Rizky pergi kemana? Saya pergi ke kantin. Baik Mas Rizky, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang coba kamu pikirkan, kalau pergi ke kantin itu bermanfaat atau tidak pada saat jam pelajaran? Nggak ada. Lalu, tindakan membolos yang kemarin kamu lakukan itu betul atau tidak? Salah. Kenapa Mas Rizky kemarin membolos? Saya kemarin bosan di kelas itu, teman saya mengajak membolos, dan maka dari itu kami ikut membolos. Tapi kalau sekarang Mas Rizky sudah sadar belum? Sudah. Kalau besok mau membolos lagi atau tidak? Tidak. Yakin tidak diulangi? Yakin. Sudah, kami minta maaf dan kami tidak akan mengulangi lagi. Kedepannya, kalau Bapak Ibu guru sedang rapat, Mas Rizky jangan membolos. Apakah Mas Rizky mau bersedia memperbaiki perilaku yang kemarin? Saya akan bekerja mengambil tugas dari guru mata pelajaran. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang telah kamu perbuat. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dinda, apa kamu tahu kenapa ibu kami ke sini? Tidak, Bu. Coba diingat-ingat kembali pada saat ujian kemarin, kamu melakukan apa? Ya, ya Bu, saya melakukan pencontekan waktu ujian. Coba kamu ceritakan kronologinya seperti apa, Mbak Dinda? Ya, karena saya mencontek itu materinya sangat sulit, makanya saya membawa kertas kecil untuk mencontek ujian. Begitu. Bu Diana yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan kamu. Ibu, saya minta maaf ya Bu atas perkataan saya. Tapi Mbak Dinda kenapa ya kok mencontek? Kenapa nggak belajar malamnya? Karena saya lupa dan soalnya sangat sulit. Oh gitu. Kalau menurut Mbak Dinda itu tindakannya benar atau salah? Salah Bu. Untuk selanjutnya, apakah Mbak Dinda mau memperbaiki perilaku Mbak Dinda?
Iya Bu, saya mau memperbaiki lebih tepat belajar dan tidak terjadi lagi saat ulangan. Baik, pasti Bapak dan Ibu guru akan senang kalau Bapak Dinda sudah mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Iya Bu, maaf ya Bu, kesalahan saya. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Saya akan memberi komentar perlakuan yang dilakukan Bu Diana terhadap untuk memecahkan masalah. Kedepannya semoga dapat diterapkan di semua kelas oleh semuanya warga sekolah cara penanganan masalah bukan dengan dihukum tetapi dengan ditanya-tanya sehingga menyadari kesalahan sendiri. Saya akan memberi komentar perlakuan yang dilakukan Bu Diana. Untuk memecahkan masalah di kelas sudah bagus. Untuk kedepannya semoga dapat diterapkan di semua kelas oleh semua warga sekolah. Cara penenangan masalah bukan dengan dihukum tetapi ditanya-tanya. Jadi pengalaman saya di tiga restitusi saya ini di skenario, bukan langsung. Pada saat pembelajaran ada salah seorang yang membolos ke kantin, itu perbuatan yang baik atau tidak Bapak Ibu? Sebaiknya diapakan kalau ada yang seperti itu? Itu boleh Pak. Silakan. Stabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, cuma kamu yang pernah bolos ke kantin, seperti itu. Kemudian ditanya keyakinannya. Untuk selanjutnya bagaimana? Kamu keyakinanmu bagaimana? Apakah itu betul atau tidak? Apakah kamu melanggar peraturan keyakinan kelas? Seperti itu. Karena suaranya nggak kedengeran seperti itu. Untuk menghemat waktu langsung kita lanjutkan saja gitu Pak Ibu karena sudah jalan. Baik, demikian tadi materi yang saya sampaikan mengenai budaya positif. Untuk selanjutnya saya mohon dari Bapak Ibu menyampaikan kritik boleh, saran boleh, tanggapan boleh dari apa yang sudah saya sampaikan. Mohon Bu Indah dulu. Ya. Itu tadi waktu anak di fitnah itu tadi, ya, saya bayangkan seandainya itu peristiwa nyata, itu yo
Kalau langsung diajak ke ketiga, itu pasti nggak mau. Kalau anak lagi emosi begitu langsung diajak, pasti ya harus kita proses dulu, panggil lawannya. Barangkali bahan fitnah itu memang sebetulnya dia ada gitu. Karena kalau percaya satu pihak aja kan merasa dimenangkan. Nanti dia keluar bisa leweran dulu pertama. Atau mungkin itu disingkat, mungkin sudah disingkat. Ekor itu sudah dipanggil dan memang itu salah, kemudian baru dilanjut diajak ngomong ke langkah ketiga. Kalau langsung datang disuruh ngomong 1, 2, 3 menstabilkan apa tadi identitas, terus validasi tindakan salah sama menanyakan keyakinan, beruntun kayaknya sulit tergantung orangnya ya. Terus yang kedua itu tadi aku memanggil anak salah seperti itu tadi, misalnya ke kantin, pikir-pikir kalau saya tidak melalui langkah 1 itu nanti malah menguatkan loh, malah testimoni, malah kesannya kebenaran. Kalau saya mikir-mikir tidak akan saya omongin seperti itu, langsung aja 2, 3. Kecuali untuk sesuatu yang menimpa orang sedih, misalnya ya semua orang juga mengalami, misalnya orang tuanya meninggal atau orang tua bercerai, ya itu nggak apa-apa dia meninggal. Tapi kalau untuk sesuatu yang seolah-olah kita mendukung, membenarkan, ya tidak lakukan. Kalau menurut saya itu. Baik, terima kasih Bu Enda. Ya, memang untuk langkah segitiga restitusi itu tidak harus ketiga-tiganya dibersamakan. Jadi bisa yang kedua dan ketiga saja, bisa langsung ketiga saja, tergantung dari masalah. Waktu Ibu jadi sudah betul. Kemudian yang apa tadi yang pertama ya? Oh, yang memfitnah. Ya, saya juga setuju. Kalau misalnya sedang dalam abdul semuanya langsung kita tanya, mungkin nanti jawabannya tidak seideal itu gitu. Jadi harus kita tenangkan dulu, nangisnya biar reda dulu. Kemudian mungkin menunggu 10-15 menit baru kita bisa melakukan segitiga restitusi. Untuk Bapak Ibu lagi, Bu Jina mau menambahkan boleh? Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk yang segitiga restitusi itu sebenarnya memang harus melalui 3 tahap tersebut. Tetapi untuk yang pertama tidak mesti harus. Jadi untuk menstabilkan itu tidak mesti harus dengan kata-kata seperti itu. Jadi bisa dengan kata-kata lain, tetapi di sini untuk identitasnya harus distabilkan dulu. Apa yang harus disampaikan itu tidak mesti. Oh ini tidak semua orang itu pasti punya kesalahan, tidak seperti itu. Tapi mungkin bisa juga kita melakukan ataupun menanyakan kepada anak itu bagaimana supaya anak itu merasa tenang dulu. Jadi untuk menstabilkan identitas itu anak bisa merasa tenang, bagaimana nanti untuk menyampaikan apa kesalahan-kesalahannya, kemudian nanti dari kesalahan itu akan muncul sebuah keyakinan yang nanti bisa dipahami bersama-sama, dan anak tersebut itu nanti akan meyakini bahwa merasa bersalah, kemudian bagaimana langkah selanjutnya itu nanti kan ditanyakan ke anak juga. Jadi untuk yang ketiga restitusi itu 3 langkah itu memang harus disampaikan, hanya saja untuk yang setiap langkah itu mungkin di dalam penyampaiannya bisa dengan berbagai macam. Oh, kantin makan ya. Iya. Terima kasih, ada pendapat yang berbeda dari Bu Jina. Ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kita itu sebenarnya ketika kita mengakomodir anak gitu, selain memberikan kemudian atau apapun dengan anak yang kaitannya dengan restitusi, itu kadang juga seorang bapak dan ibu guru pun karakternya itu sudah berbeda. Juga mungkin saya dengan Kak Romita karakternya beda. Jadi misalnya berarti saya itu orang Batak, Kak Romita orang Solo. Jadi mungkin tiap bapak ibu guru mungkin punya model penanganan yang berbeda-beda. Jadi mungkin Kak Romita dengan Bu Elsi beda. Oke, jelas beda. Oke, jadi tiap orang kadang dari 3 tadi gitu, mungkin ada yang dari ketemu di 3 langsung sama poinnya rasa tidak jual. Dan kadang juga melihat kita itu kadang masih melihat track record anak. Jadi kita kadang kamu misalnya mohon maaf ya, ini mungkin ya kelas D baru pertama kali itu mungkin kita agak
lele ngambil bola balik kadang kita sok bisa diakui apa tidak, kadang seorang guru juga kita ketika melakukan punishment itu kadang juga seperti yang lewat anak kemarin nah terus anak itu bola balik itu kadang kita juga untuk melewati waduh lompat harapannya langsung poin yes. Tapi kalau misalnya anak itu baru dilala itu baru pertama kali atau yang mohon maaf tadi pas dekat itu mau deh ngelih nih misi ngomong pamit ke belakang tapi bener nih pusaknya ngelih ya ngatur sama baik guru dan itu baru pertama kali dilakukan mungkin kita agak jelas lagi ya sebenarnya nganu lele dabrak tapi kayak sih wis kulino bener nang kantin mungkin kita yes langsung lompat tidak melalui tahapan langsung mencolok mungkin jadi dari sana itu memang sangat bagus sekali untuk memberikan punishment ke anak tapi tetap kita juga kadang terbawa dengan situasi itu bisa dari diri kita, dari lingkungan maupun dari anak itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada yang mau sharing lagi atau menanggapi Pak Dodo? Untuk disiplin positif itu memang kalau untuk teori itu bagus sekali karena disiplin anak itu muncul dari diri anak sendiri, bukan dari paksaan orang lain atau bapak ibu guru, tapi anak mempunyai kesadaran untuk berbuat disiplin. Tapi kadang-kadang kita sebagai guru itu terjebak oleh situasi yang berbeda dengan teori itu tadi, sehingga tidak bisa mengendalikan atau menerapkan teori itu. Jadi ya ini sebagai pembelajaran kita semua untuk semakin lebih baik dalam menghadapi anak supaya kurikulum lebih baik dan seperti kamu anak bisa. Terima kasih Bu. Untuk 5 posisi kontrol itu yang membuat identitas anak gagal kan hanya membuat rasa bersalah dan menghukum. Jadi kita walaupun mau seperti Pak Dodo tadi kan kita bisa sebagai teman gitu Pak. Kita bisa menerapkan yang sebagai teman, tidak harus sebagai manajer. Kalau yang kasusnya udah bola balik itu kalau sebagai manajer terlalu jauh ya. Jadi kita bisa menerapkan diri kita sebagai teman. Caranya menyelesaikan masalah. Enggak ada tambahan. Ibu cuma bisa menguatkan mungkin. Iya, tidak seperti ada yang disiplin. Yang semuanya boleh mungkin. Enggak, untuk yang disiplin positif itu memang merupakan salah satu yang sangat diciptakan oleh setiap sekolah sebenarnya. Jadi dengan adanya disiplin positif itu nanti menjadi sebuah budaya yang setiap warga sekolah itu bisa menepati dengan berbagai macam cara. Antara itu membuat yang pertama dengan keyakinan kelas dulu. Jadi bukan kita membuat peraturan kelas, tetapi kita membuat keyakinan kelas. Karena kalau peraturan kelas itu kan ada sanksi hukumnya dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas yang sudah diyakini oleh kelas tersebut, itu nanti anak itu akan merasa bertanggung jawab apa yang telah dilakukan ataupun yang disampaikan pada waktu membuat sebuah keyakinan kelas. Sehingga untuk menuju sebuah disiplin positif di sebuah sekolah itu akan bisa mencapai. Dan di sini memang semua warga sekolah harus ikut di dalam membuat ataupun menciptakan disiplin positif di sekolah tersebut. Jadi tidak bisa hanya 1-2 orang dulu, tetapi semuanya harus ikut berperan dalam melaksanakan, kemudian juga di sini untuk menciptakan sebuah sekolah yang nanti akan tercipta sebuah disiplin positif, sehingga disiplin positif itu merupakan sebuah budaya dari sekolah tersebut. Itu saja untuk yang segi dari institusi. Memang kita nanti akan bisa belajar dari apa yang kita hadapi. Jadi kalau kita menghadapi sebuah permasalahan, nanti kita akan belajar dari sana, dan kita sebagai seorang guru pun itu nanti akan belajar dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kalau bisa memang di dalam menghadapi sebuah kasus itu apapun kasusnya itu kita bisa menerapkan sebuah restitusi. Hanya saja di dalam menstabilkan kemudian membuat keyakinan itu bagaimana caranya kita dengan kata-kata yang lebih enak dan anak itu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang
mereka langgar, sehingga suatu saat anak itu tidak akan melanggar lagi dengan berpegang pada sebuah keyakinan kelas. Dan sekali lagi untuk kalimat ataupun kata-kata yang disampaikan yang pertama kali itu memang bagaimana caranya kita itu bisa membuat anak itu pikirannya, emosinya itu bisa stabil, sehingga menstabilkan sebuah kondisi yang pada kasus tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahan penguatannya dari Ibu Muslimat ya. Untuk disiplin positif itu harus dari semua warga sekolah mendukung agar menjadi budaya disiplin positif. Kemudian untuk segitiga restitusi itu kita bisa menerapkan di semua masalah. Hanya saja yang dibedakan adalah kata-kata pada saat menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Adakah kesimpulan lain yang bisa kita ambil dari kegiatan sore hari ini? Sore ya? Sudah? Oke, untuk selanjutnya ada pantun cendrawasih di atas gurita. Datang badak membawa ikan. Terima kasih diberi kesempatan. Semoga diterima yang saya sampaikan. Saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Widiana yang telah memberikan paparannya mengenai disiplin positif. Semoga ilmunya dapat kita terapkan dan kita dapat membentuk anak-anak dengan disiplin positif di SMP 1 Imogiri. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita beri aplaus sekali lagi. Karena waktunya sudah sore, waktunya sudah cukup untuk kita pulang, maka mari kita akhiri. Namun sebelum diakhiri, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kesalahan dari saya dilakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain kami persilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.